Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Jody Slim, dan saya Jody Eransyah. Di video kali ini, saya akan menganalisa nilai rapot teman saya yang lolos SNMPTN tahun 2021 ini. Dia lolos di Unsri jurusan Ilmu Komunikasi, sebuah jurusan yang sangat diidam-idamkan oleh kaum milenial sekarang ya. Kita akan menganalisa dari nilai rapotnya, dari faktor sekolahnya, dan dari faktor pendukung lainnya. Oke, seperti apa nilai rapor yang akan saya bahas? Dan sebelum itu, saya akan memberitahu kalian semua bahwa nilai rapor itu ada tipenya. Ada nilai rapor yang konsisten, ada yang tidak. Bagaimana sih nilai rapor yang konsisten itu? Nilai rapor yang konsisten itu yakni seperti misalnya semester 1, dia bahasa Indonesianya 92, lalu semester 2-nya naik lagi 93, semester berikutnya naik lagi menjadi 94 dan sebagainya. Itu dia konsisten dari setiap semester dia naik. Beda kalau nilai rapor yang tidak konsisten. Misalnya dia semester 1-nya 92, tapi ketika di semester 2-nya dia turun menjadi 90 atau turun menjadi 89, 87 dan sebagainya. Tapi walaupun ada nilai rapor kalian yang turun, setidaknya itu nilai rapor kalian itu tidak melebihi dari 2 poin atau 3 poin. Misalnya kalau cuma turunin 1 poin aja tapi tahun berikutnya juga naik, itu bisa dimasukkan ke nilai rapor yang bagus atau konsisten gitu. Seperti yang akan saya perlihatkan kali ini, nilai rapor dari Jenny saya udah lihat dan nilai raportnya juga bagus. Seperti apa nilai raportnya? Yuk simak videonya. Oke, pertama kita akan melihat dulu dia memilih jurusan ilmu komunikasi. Otomatis kalau dia memilih jurusan ilmu komunikasi, mata pelajaran yang harus mendukung jurusan itu yakni bahasa Indonesia pastinya. Tapi kita nggak akan melihat dari nilai bahasa Indonesianya aja, kita juga akan menganalisa nilai raport dari mata pelajaran lainnya. Oke, kita lihat dari semester 1 bahasa Indonesianya. Kita lihat di sini semester 1 bahasa Indonesia 91. Oke, semester 2-nya kita lihat di sini 92. Dia naik menjadi 1 poin ya, naik 1 poin dari 91 ke 92. Lalu semester 3-nya kita lihat di sini 93, naik lagi. Semester 4-nya dia 94. Bagus, dan semester 5-nya kita lihat 95. Dari semester 1-nya aja nilai raportnya tuh udah ini 90-an nih rata-rata. Kita bisa buktikan bahwa si Jenny ini memang orangnya yang pintar ya, jenius juga orangnya. Bagaimana kalau nilai rapor lainnya? Di bahasa Inggris ya. Semester 1 bahasa Inggris wajib ya, 91. Semester 2-nya 92, semester 3-nya 93, naik lagi, naik dan naik. Semester 4-nya 94, semester 5-nya dia mendapatkan nilai 95. Sama seperti bahasa Indonesia berarti ya, dia nilai raportnya naik dan naik, konsisten juga. Dan di sekolah dia ini menyediakan bahasa lainnya, kayak ini bahasa Jepang. Kita lihat di bahasa peminatannya berarti ya nih. Kita lihat di bahasa Jepang dia 91, lalu semester 2-nya 92 bahasa Jepang. Tapi ketika di semester 3 dia ada bukan bahasa Jepang lagi tapi bahasa Prancis. Tapi tetap ya kita berada di dalam zona bahasa juga ya. Berarti semester 3-nya di bahasa dia dapat 93. Lalu di semester 4-nya dia dapat 94, dan semester 5-nya dia dapat 95. Ya nggak semua sekolah ya menyediakan mata pelajaran di luar bahasa Inggris ya, tapi setidaknya kalau kalian nilai raport kalian yang dicek, kalau kalian mau milih ilmu komunikasi, dilihat dari bahasa Indonesianya sama bahasa Inggrisnya, bagus apa enggak, konsisten atau enggak. Kalau nilai kalian turun-turun terus, setidaknya kalian tuh harus memiliki yang namanya senjata yang lainnya, yakni faktor pendukungnya. Kita lihat nanti ya, kalau faktor pendukungnya akan saya bahas juga, tapi kita akan lihat dari mata pelajaran lainnya, saya curiga. Mungkin saya akan melihat dari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita lihat di semester 1 PPKN-nya 90, semester 2-nya PPKN-nya 91, semester 3-nya PPKN 92, semester 4 PPKN-nya 94, dan semester 5 PPKN-nya 95. Rata-rata nilai raportnya ini naik semua nih. Dari 90-an naik ke 91, 92, dia rata-rata nilainya naik ke 1, 1, 1, 1 gitu.
Namun, apakah nilai rapor yang seperti ini yang rata-rata 90-an itu udah bagus untuk lolos SNMPTN? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena ada kok teman-teman saya yang nilai rapornya 95, 96 rata-ratanya, dia gagal SNMPTN. Karena apa? Karena dia salah membuat strategi pemilihan jurusan atau memilih PTN tepat gitu. Dan sekarang kita akan lihat dari faktor pendukung yang Jenny miliki. Pertama kita akan melihat dari faktor sekolahnya. Si Jenny ini dia dari SMA yang akreditasinya masih B dan sekolah yang swasta. Namun sudah banyak alumni yang lolos SNMPTN. Tahun 2020 kemarin atau tahun sebelumnya itu ada sekitar 18 orang yang lolos SNMPTN. Ini menandakan bahwa indeks sekolah dari SMA tersebut itu udah bagus di mata sebuah PTN. Rata-rata mereka lolosnya di Universitas Medan dan ada juga di Padang gitu. Kalau Medan kan memang satu provinsi ya sama SMA-nya si Jenny ini. Itu sih kalau faktor sekolahnya. Kalau faktor pendukungnya, ini yang paling mendukung si Jenny lolos sih sebenarnya. Dia ada piagam pramuka tingkat nasional. Ada nggak kaitannya sama ilmu komunikasi? Jawabannya ada. Karena di pramuka itu kita dilatih yang namanya kecakapan. Kecakapan itu kan berarti bahasa ya, bagaimana kita berkomunikasi. Jadi ada kaitannya dengan komunikasi. Lalu ada piagam perunggu matematika tingkat nasional. Perunggu matematika. Matematika. Sebenarnya di ilmu komunikasi itu nggak ada matematika sebenarnya. Tapi di sini dia tingkat nasional loh. Dan juara perunggu. Juara 3 berarti ya. Tingkat nasional. Itu mungkin menyebabkan bahwa oke, piagam ini bisa kok masuk gitu. Itu faktor pendukung yang Jenny miliki. Lalu strategi pemilihan jurusan. Jenny memilih pilihan pertama itu ilmu komunikasi, pilihan kedua itu manajemen. Lalu kita lihat dari daya saing dan keketangan jurusan tersebut. Ilmu komunikasi diberikan kuota sekitar 56, sedangkan manajemen hanya diberikan kuota 37. Dari segi kuotanya aja ilmu komunikasi lebih menguntungkan dibandingkan manajemen. Lalu dari segi peminat, ilmu komunikasi lebih sedikit peminatnya dibandingkan manajemen itu sendiri. Di tahun 2020, yang minat di ilmu komunikasi hanya sekitar 800 orangan. Sedangkan di manajemen hanya sekitar 1.200-an. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa ilmu komunikasi ini daya saingnya lebih rendah dibandingkan manajemen itu sendiri. Maka dari itu, si Jenny ini sangat benar sekali menempatkan ilmu komunikasi di pilihan pertama. Tapi bagaimana kalau jika si Jenny ini meletakkan manajemen di pilihan pertama? Apakah bisa lolos? Sebenarnya bisa aja, kalau si Jenny ini punya faktor pendukung lainnya lagi, ditambah mungkin faktor wilayah misalnya. Kalau si Jenny ini sama-sama dari Palembang, satu provinsi, mungkin ada faktor pendukungnya. Kenapa? Misalnya kalau si Jenny dari sekolah di SMA Palembang, otomatis kan alumni-alumni kakak kelasnya itu pasti udah ada yang lolos di Unsri. Berarti kan indeks sekolah di Unsri kan udah bagus. Sedangkan si Jenny kan dari Medan, dia beda provinsi sama Universitas Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan. Rata-rata 98%, 98 atau 95% itu pilihan pertama tuh yang pasti akan lolos gitu daripada pilihan kedua. Kalaupun pilihan kedua yang lolos itu mungkin karena pertama nilai rapornya memang mendukung di jurusan tersebut, atau kursi yang di jurusan pertama itu udah habis gitu. Karena Unip tahu, oh siswa ini berprestasi, cerdas, takut kehilangan siswa tersebut, dia masuki ke pilihan keduanya gitu. Sepertinya kita cukup ya menganalisa nilai raport atau menganalisa strateginya Jenny untuk memilih sebuah jurusan meskipun beda provinsi. Lalu juga katanya dia satu-satunya dari Medan, dari SMA dia di Medan yang mendaftar ke Palembang, karena kakak-kakak alumninya itu rata-rata daftarnya di Padang, di Aceh, di Aceh ya, mungkin ada ya, di Medan, karena satu provinsi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk lolos. Yang penting kalau nilai raport kalian itu bagus, konsisten, naik dan mendukung jurusan yang kalian pilih. Lalu ada faktor pendukungnya seperti faktor piagamnya tadi yang dia cantumkan, si Jenny cantumkan ini, tingkat nasional pula gitu kan. Itu bisa mendukung kok kalian bisa lolos SNMPTN. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian mau request sebuah jurusan, kalian bisa komen di kolom komentar dan saya akan cari nilai raport untuk dianalisa. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sebelum tutup videonya, seperti biasa, like videonya, subscribe channelnya, dan share pada teman-teman kalian siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Saya Jodensa, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.